Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama Alam Organik. Jaga bumi dengan pertanian organik. Teman-teman, ini adalah pohon belimbing madu yang saya tanam di planter bag. Dan sekarang dengan keadaan masih sangat pendek seperti ini tidak lebih dari setengah meter tingginya. Ini kelihatan tinggi karena saya tanam di dalam planter bag seperti ini. Planter bag saja tingginya sudah 50 cm. Dan dalam keadaan pendek seperti ini, belimbing ini sudah mengeluarkan bunga yang sangat ramai. Bahkan ada yang sudah jadi buah kecil-kecil seperti ini. Ini bunganya sangat ramai teman-teman. Saya juga punya pohon jeruk nagami teman-teman yang sedang berbuah. Dan ini buahnya ada beberapa generasi. Ini ada yang sudah matang, menjelang matang. Kemudian ada buahnya yang masih pentilan, masih remaja. Dan dalam keadaan seperti ini, bunganya sudah keluar lagi teman-teman. Ini berarti bahwa jeruk nagami ini berbuah tanpa mengenal musim. Saat ada bunganya, ada yang sudah pentilan dan ada yang sudah matang. Teman-teman, apa rahasia dari tanaman buah yang berbuah lebat dan rajin mengeluarkan bunga dan buah seperti itu? Kita akan lihat. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya persilakan untuk menekan tombol subscribe berwarna merah pada bagian bawah video ini dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Teman-teman, saya sedang membantu istri saya memasak di dapur dan salah satu bahan masakan yang diolah hari ini adalah ini dia, kentang. Kentang merupakan salah satu bahan makanan yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia karena dapat diolah menjadi berbagai jenis kuliner yang lezat, baik kuliner daging maupun kuliner sayuran. Selain itu, kentang juga dapat kita nikmati secara tunggal dalam rupa kentang goreng maupun kentang rebus. Nah, ternyata selain dapat dijadikan sebagai bahan kuliner yang sangat menyehatkan tubuh manusia, kentang juga memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk kita jadikan sebagai bahan penyubur tanaman, khususnya untuk melebatkan bunga dan buah. Kentang dikenal memiliki berbagai jenis nutrisi yang sangat berguna. Selain untuk kesehatan manusia, juga dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman kita seperti karbohidrat, protein, serat, vitamin, dan berbagai jenis mineral atau unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Pada tabel berikut ini diperlihatkan bagaimana berbagai jenis kandungan mineral atau unsur hara per 100 gram bahan dari kentang. Nah, itu dia teman-teman, berbagai jenis kandungan nutrisi pada kentang, terutama unsur hara yang sangat berguna untuk tanaman. Hal inilah yang menjadikan kentang sangat berguna untuk kita jadikan sebagai bahan penyubur tanaman, baik sebagai pupuk padat maupun sebagai pupuk cair. Kandungan potasium atau kalium serta fosfor yang cukup besar pada kentang menjadikannya dapat kita olah menjadi pupuk untuk merangsang pembungaan dan pembuahan serta mencegah kerontokan pada bunga dan buah pada tanaman yang kita miliki. Nah, untuk menggunakan kentang sebagai bahan penyubur tanaman, khususnya perangsang bunga dan buah, yang kita gunakan tidak harus bagian dalam kentangnya, karena kentang ini bagian dalamnya bisa kita konsumsi. Cukup kita gunakan kulitnya seperti ini. Ini adalah kulit kentang. Cukup kita gunakan kulit kentangnya, meskipun buah atau bagian dalam kentang ini isinya juga dapat kita olah menjadi pupuk organik yang dapat kita gunakan untuk melebatkan bunga dan buah pada tanaman bersama dengan telur dan madu. Nanti kita akan praktekkan setelah ini. Kita dapat mengolah kulit kentang ini menjadi penyubur tanaman atau pupuk penyubur tanaman dengan 3 pilihan. Yang pertama, kulit kentang ini kita jemur sampai kering, lalu kita giling halus,
sehingga dapat kita berikan sebagai pupuk pada tanaman dalam keadaan padat sebagai bubuk atau pupuk organik padat yang diberikan pada tanaman. Pilihan yang kedua adalah kulit kentang ini kita campurkan dengan sampah dapur yang lain untuk kita olah menjadi kompos, dan kompos yang kita peroleh dengan bahan kulit kentang sangat bagus untuk kita gunakan sebagai penyubur pada tanaman, khususnya untuk melebatkan bunga dan buah pada tanaman kita. Dan pilihan yang ketiga adalah supaya bisa lebih cepat untuk kita gunakan, cukup kulit kentang ini kita rendam dengan air, dan kulit kentang ini sudah saya rendam dengan air selama kurang lebih 2 jam. Dan sekarang air rendaman kulit kentang ini siap untuk kita siramkan pada tanaman. Ada beberapa hal yang harus kita hindari dalam penggunaan kulit kentang untuk menyuburkan tanaman kita agar kulit kentang ini tidak menjadi kontraproduktif dan justru merugikan tanaman kita. Salah satu hal yang harus dihindari adalah menggunakan kulit kentang dalam keadaan segar secara langsung untuk kita taburkan di sekitar tanaman. Karena jika kita taburkan secara langsung dalam keadaan segar seperti ini, maka kulit kentang ini justru akan mengundang berbagai hama pengganggu seperti semut, tikus, dan kecoa. Hal lain yang harus dihindari dalam penggunaan kulit kentang, khususnya saat kita rendam dengan air seperti ini, adalah merendam kulit kentang terlalu lama. Memang kalau kita rendam kurang dari 2 jam itu kurang bagus, tetapi terlalu lama juga akan menjadi kontraproduktif. Kita merendam kulit kentang ini maksimal 2-3 hari. Kalau sudah mencapai 4 hari, maka kulit kentang sudah akan mengalami pembusukan sehingga akan ditumbuhi oleh jamur tertentu yang bersifat patogen dan justru bisa menjadi sumber penyakit pada tanaman kita. Nah, teman-teman, selain kulit kentang yang bisa kita gunakan yang sangat ekonomis, kita juga bisa menggunakan bagian dalam atau isi dari kentang ini secara langsung untuk menyuburkan tanaman. Kali ini saya akan menunjukkan pada teman-teman bagaimana mengolah kentang bersama dengan telur dan madu yang kita campur menjadi satu, lalu bisa kita berikan secara langsung pada tanaman tanpa melalui proses fermentasi. Jadi hanya 5 menit kita bisa langsung gunakan untuk menyuburkan tanaman kita. Caranya adalah kita potong-potong kentang ini. Oke teman-teman, kita sudah memblender kentang yang sudah dipotong-potong tadi dengan air cucian beras. Saya menggunakan air cucian beras itu, idenya tiba-tiba muncul tadi teman-teman, dan itulah dunia organik, dunia tempat di mana kita terus bereksperimen, terus berimprovisasi untuk menemukan formula yang terbaik untuk menyuburkan tanaman kita. Sekarang saya akan mencampurkan madu dan telur. Untuk 1 biji kentang tadi yang beratnya kira-kira setengah ons, kita menggunakan 3 sendok madu apa saja, dan 1 butir telur. Sekarang saya akan pecahkan telurnya.
Kita harus kocok dulu sebelum kita campurkan, karena kalau kita langsung campurkan bisa jadi telurnya tidak terkocok dengan baik. Sekarang kita masukkan kita aduk. Sekarang ramuan penyubur tanaman yang terbuat dari kentang, telur, dan madu yang di blender menggunakan air cucian beras sekarang siap untuk kita aplikasikan pada tanaman kita secara langsung dengan diencerkan di dalam air tentu saja. Dan di sini sudah ada air sumur atau air bersih sebanyak 2 liter dan akan kita campurkan dengan bahan penyubur tanaman dari kentang tersebut. Kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita siramkan pada tanaman buah yang sudah memasuki fase generatif untuk merangsang dan melebatkan bunga dan buah pada tanaman kita. Nah, teman-teman, ini ada lengkeng saya sedang berdaun tua dan akan kita rangsang untuk mengeluarkan bunga. Sekarang kita akan siram. Satu pohon cukup 200 ml atau 1 gelas. Makin besar pohonnya tentu saja dosisnya kita tingkatkan. Di sini juga ada pohon leci yang juga sudah memasuki fase generatif dan akan kita keluarkan atau kita rangsang bunganya dengan pemberian pupuk dari kentang ini. Oke teman-teman, itulah informasi yang dapat saya sampaikan kali ini tentang cara merangsang dan melebatkan bunga dan buah pada tanaman buah-buahan kita dengan menggunakan bahan tunggal berupa kentang dengan diambil kulitnya maupun bagian dalamnya yang kita campurkan dengan madu, telur, dan air cucian beras. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman khususnya para petani organik. Salam organik.